Ayo. Emang kamu mau penelitian aksiri? Terus apa yang membuat kamu tertarik? Karena kalau TIP aksiri kamu nggak ngelakuin, cuma jadi pedagang doang, nggak usah ikut kuliahnya dong. Ya kan? Kamu ikut kuliah manajemen agribisnis, nah itu bagus, perencanaan. Tapi kalau kamu ngikutin kuliah terus habis itu nggak praktek, wah sia-sia sudah. Karena susah, TIP aksiri itu susah. Bener, Ibu jamin. Kenapa? Kimia kamu harus kuat, harus sabar. Mendestilasi itu minimal itu 3 jam. Bayangin kamu 3 jam menunggu sebuah proses mengekstrak sesuatu yang murni dari tanaman yang sangat kecil ukurannya. Dan itu tidak semua tanaman punya, belum tentu ada. Nanti kalau prosesnya salah, umpamanya suhunya terlalu tinggi, minyakmu menjadi rusak. Jadi kalau bukan orang yang benar-benar apa ya, pengen mencari uang dari minyak atsiri, sebenarnya saya yang ikut kuliah ini. Ya cuman berat-beratin otak jadinya. Aduh, udah suruh ngafalin bahan alamnya, suruh ngafalin ini, gunanya untuk apa? Ayo, piye kok keluar lagi dari kelas ini? Ya aja ya, gitu. Gimana kok menurutmu? Ngapain sih kamu pengen belajar TPA ini? Apa yang sebenarnya mau kamu pelajari? Ayo jawab. Oh halo, kok bisa putus-putus? Ya halo, putus-putus kak? Oh, oke. Apa yang mendasari kamu pengen sekali belajar minyak atsiri selain kamu hanya sekedar tertarik? Oke, sudah. Karena kamu belum memahami ya, belum memahami ruhnya atsiri, karena memang atsiri itu tidak banyak disinggung di kehutanan terutama. Oke, masih putus-putus nggak? Nggak terlalu, oke. Ya, yang selanjutnya Ilham Satria. Thank you, Riko. Iya, Bu. Ya, Ilham. Saya memilih TIP atsiri ini karena saya mempunyai pandangan bahwa komoditas atsiri kedepannya itu mempunyai prospek yang bagus, dan di sekitaran daerah saya, tempat tinggal saya, itu sudah mempunyai banyak lahan dari atsiri itu. Oke. Emang kamu punya usaha ini? Macet-macet, Bu.
Halo, ya, udah Halo, Bu. macet-macet ini gimana sih kok mau lewat apa ini ya? Halo, Halo, halo. dengar tidak? Dengar, Bu. Oke ya. Kamu punya usaha ini nggak? Punya usaha arsiri nggak? Belum. Terus kamu tinggal di desa nggak? Iya, Bu. Di mana? Di Nganjuk. Ada tanaman apa di sana yang ada mengandung minyak arsiri? Yang terkenal di sini yaitu cengkeh dan minyak kayu putih. Oke, minyak kayu putih dan cengkeh. Sudah disuling belum? Belum, Bu. Rata-rata di sini eh Jual mentah. apa? Dijual mentah ya. Ya, siapa yang nyuling? Belum ada di sini, Bu. Jadi hasil dari komoditas itu langsung dikirim ke tengkulak dan pedagang-pedagang yang lain. Belum ada penyulingannya di daerah sini. Oh, baiklah. Jadi artinya ada pengepulnya, kalian Iya, pemasoknya. iya. Hmm. Terus kenapa tidak ada yang berusaha untuk membuat industri ini? Mungkin karena apa ya? Masyarakat itu ter apa ya? hmm, terkesan tidak mau lama-lama untuk menjual hasil panennya gitu, Bu. Oke, kalau cengkeh yang dijual apanya di tempat kamu? Hampir semuanya, Bu. Seperti bunga cengkehnya itu, terus ranting-rantingnya, daun-daunnya juga dijual semua, Bu. Kalau daun per kilo berapa? Per kilo kemarin 10.000 kalau nggak salah, Bu. Mahal juga ya. Di sini Iya, per kilo itu cuma 2.000 atau 3.000. fluktuatif, Kenapa Bu. bisa? Ya, ya. Tapi kalau 1 kilo, di sini kan nggak main liter ya, kalau minyak arsiri itu Iya, mainnya kilo loh. 1 kilo minyak daun ya, kan penelitian saya tentang daun cengkeh, destilasi daun iya. cengkeh. 400.000 loh. Oh, Pilih mana kamu? minyaknya, Bu. Ya, dan prosesnya itu cuman kemarin ibu hanya berapa jam ya? Sekitar minimal 4 jam. 4 sampai Hmm, 8 jam, tergantung jenis alatnya sama kapasitasnya. 4 sampai 8 jam, kamu bisa sambil nonton TV, atau bisa sambil nanam apa, atau bisa sambil pergi ke pasar, atau bisa sambil jualan online, tiba-tiba iya. minyaknya sudah terekstrak. Jadi sebenarnya minyak arsiri itu kalau kamu sudah paham tentang cara produksinya, atau prosesnya, atau alatnya, itu kayak simsalabim, tek langsung jadi uang. Makanya kenapa ibu fokus di minyak atsiri sampai seterusnya, karena minyak atsiri itu belum ada lawannya. Selama kamu masih butuh parfum, selama kamu masih butuh sabun, sampo, selama kalian kalau operasi masih butuh suntikan anestesi atau bius, selama obat-obatan itu masih menggunakan ekstrak alami, bahan alam, itu minyak atsiri tidak ada matinya. Jadi istilahnya bisnis kamu itu bisa sampai 7 turunan. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, produsen minyak atsiri di Indonesia itu tidak banyak. Kebanyakan orang-orang tua. Udah sepuh, anaknya nggak mau nerusin. Makanya dari pengalaman ibu turun ke lapangan, mendampingi petani atsiri, lalu ibu tergerak untuk, baiklah mulai sekarang saya harus mulai mengajar minyak atsiri. Kenapa? Karena yang saya ajar anak-anak muda.
Anak-anak muda yang nanti kalau mereka tertarik, mereka akan meneruskan usaha atau memulai usaha. Makanya Ilham, Ibu berharap ya, ini nanti kan dalam mata kuliah ini kan Ibu tidak hanya teori, tetapi Ibu juga akan turun ke lapangan. Bisa kita berinteraksi langsung atau bisa Ibu menggunakan video kemudian kita diskusi. Karena ini teknologi industri pengolahan atsiri, maka perginya ke pabrik, bukan ke lab. Kalau ke lab itu untuk pengujian mutu. Ke pabrik, karena apa? Ibu ingin kamu mendapat gambaran. Seperti apa sih kondisi pabrik atsiri? Terus yang kedua, berapa sih minimal biaya yang dibutuhkan? Karena sekarang kan ada kredit usaha rakyat. Bisa saja kamu 10 kilo dulu, bikin alat, bisa beli di sini murah, nanti tinggal dikirim ke sana dirakit. Yang penting ada sumber air. Ada sumber air nggak, Ilham? Ada, Bu. Dekat. Dekat. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Oke. Karena kelemahan para produsen minyak atsiri adalah pada saat musim kemarau bahan baku melimpah. Kan pada gogrok itu. Cengkeh itu melimpah dan kering. Tapi pada musim hujan itu kan kondisinya basah. Kalau basah itu harus dikeringkan dulu, harus ditunggu dulu. Supaya apa? Supaya tidak mengurangi rendemen. Karena yang kamu kukus atau kamu rebus itu air gitu loh. Tapi kalau daunnya itu kering, minyaknya banyak. Tapi kalau musim hujan, minyaknya sedikit. Tapi kalau musim kemarau, air untuk kondensasi atau untuk mendapatkan minyak dari uap air kan nanti prosesnya dipanaskan, kemudian akan menghasilkan uap itu akan mengalami kondensasi dan berubah lagi menjadi zat cair. Itu butuh air, karena kan panas, prosesnya panas, harus didinginkan. Nah kalau musim kemarau air dari mana? Nggak ada, jadi sangat terbatas. Makanya tidak banyak produsen yang bergerak di musim kemarau. Keterbatasan sumber daya alam. Nah, makanya kalau kamu udah ada cengkeh kayu putih, wah keren banget, apalagi kayu putih nih ya, kayu putih itu saat ini sangat-sangat mendominasi apalagi karena pandemi. Terus kalau kamu anak TP, bikin permen karet, minyak kayu putih, aduh pasti laris. Kenapa? Ya orang nggak perlu capek-capek membalurkan tubuhnya dengan kayu putih, tetapi mengkonsumsi kayu putih, jangan salah, kayu putih itu bisa diminum loh. 1 gelas air hangat, kemudian 1 tetes kayu putih murni, bukan kayu putih yang sudah kamu beli di apotek, yang sudah ada campuran macam-macam, yang benar-benar murni, kamu minum hangat sekali badan kamu. Itu yang tadinya terasa demam dan lain sebagainya itu bisa sembuh gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, Ilham, kamu sangat tepat sekali kamu memilih ini dan semoga kamu penelitiannya ini. Kenapa? Dengan begitu kamu akan terjun ke lapangan. Kamu udah PKL belum sih? Belum, Bu. Nah, PKL di tempat ini nanti Ibu beritahu. Kalau di Jogja ada tempatnya. PKL di tempatnya Pak Bambang. Oh, kamu akan diterima sekali. Kalau nggak di Delingo, waduh keren banget tempatnya. Dan sangat-sangat diterima karena sumber daya manusianya terbatas. Nah, jadi kalau kamu PKL saja sudah minyak atsiri, kemudian kamu penelitian minyak atsiri, dan kamu mencari informasi tentang itu, maka pulang itu mulailah usaha. Dengan KUR, kalau kamu nggak punya uang itu dengan KUR. Karena kalau kamu sudah PKL di tempat Pak Bambang, nanti Pak Bambang itu bisa ngasih tahu kamu jalurnya minyak atsiri di Jawa Barat itu di mana. Atau kalau enggak, dia bisa ngasih tahu. Atau kalau enggak, kamu jualan online. Dijual minyak atsiri, kamu buat videonya, kamu buat prosesnya. Terus kamu jual lewat YouTube, lewat Facebook. Loh, jualan lewat YouTube bisa loh. Kenapa? Orang kan pengen tahu kamu itu produsen asli atau tidak. Kalau kamu produsen asli, harga lebih miring dibandingkan distributor ke-5 atau ke-6. Rantai minyak atsiri itu sangat panjang. Jadi
Itu akan sangat-sangat bagus sekali. Dan kalau kamu mau menguji lab, uji aja ke kampus, kirim sampelnya ke kampus. Ibu ujikan, free for you. Terus kamu bisa mengklaim bahwa ini hasilnya uji mutunya, karena harus ada standar nasionalnya yang kita acu untuk mengatakan bahwa minyak atsiri kamu itu bermutu. Itu harus ada standarnya, dan itu di kampus sudah ada alatnya. Nanti tinggal kamu, ini loh, sudah terstandar, harganya naik. Pure, artinya kamu itu pure. Tapi kalau ada pengotor, menurunkan mutu, maka harganya menjadi KW. KW itu bisa KW 1, KW 2, KW 3. Tapi kalau pure itu mahal, paling mahal itu. Ya, Ilham, sudah bagus sekali. Semoga kamu terinspirasi. Jadi kalau nanti ada apa-apa silahkan bertanya. Ya. Baik, Bu. Oke, thank you Ilham. Terima kasih. Next, Riana Maulida. Iya, Bu. Jadi seperti yang Bu bilang, atsiri kan bisa dikatakan penting di kehidupan, bisa industri obat, parfum. Jadi kalau menurut saya tuh bisa tahu tentang atsiri dan cara ngolahnya mungkin bisa bermanfaat. Terus juga kalau misal banyak industri yang memanfaatkan atsiri mungkin bisa meningkat gitu Bu di Indonesia. Oke. Emang kamu tinggal di mana? Di Pati. Ada apa di Pati? Di Pati belum ada Bu kalau produksi atsiri. Tanamannya? Tanamannya kebanyakan ini Bu, perkebunan. Layak perkebunan apa? Teh sama kopi. Teh sama kopi. Yang lainnya nggak ada tanaman yang lain? Mas, kurang Bu kalau. Terus kenapa kamu mau milih ini? Sedangkan bahan bakunya susah didapat? Ya karena emang pengen mengembangkan gitu Bu. Lah, Pengen gimana tahu lah cara- tentang. Iya, gimana caranya ngembangin kalau di tempat kamu aja nggak ada bahannya? Ayo, gimana ayo? Ini pertanyaan mendasar loh ya, karena kalau kamu nggak ada keinginan atau nggak ada yang membuat kamu menjadi bisa menggunakan ilmunya, nggak bakalan. Sia-sia nanti ilmunya, karena kamu deket rumah aja kagak ada. Terus gimana? Ayo jawab pertanyaan Ibu. Mulai dari sekarang kamu harus berpikir. Sehingga saat kamu mengikuti sebuah perkuliahan, karena gini loh, Nak, pada saat Ibu itu sudah lulus S1, Ibu itu nyesel. Kenapa dulu kok Ibu nggak mau pelajari ini? Kenapa Ibu melihat itu subjektif ke dosen? Kenapa Ibu melihat dosennya tuh annoying, jadi Ibu nggak tertarik sama materinya? Itu salah gitu. Dosen itu kan hanya pengantar, sedangkan materinya itu yang penting, informasinya itu yang penting. Dan sebenarnya saat kamu annoying itu kamu bisa nanya, macam-macam kamu gali sampai kamu akhirnya paham. Dan akhirnya Ibu lanjut ke S2. Ke S2 sudah mulai terfokus. Jadi Ibu mulai ke sesuatu yang berbau alam. Nah, disitulah Ibu mengembangkan betul-betul dan Ibu puas gitu kan. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu menimpa kalian. Sehingga setiap mata kuliah yang kalian pilih itu adalah masa depan loh ya. Tidak semacam hanya untuk memenuhi SKS. Tapi masa depanmu gitu. Jadi saya mengambil ini karena ke depan saya mau seperti ini. Itu yang harus mulai kalian rubah sekarang. Berpikir 10 langkah ke depan, ngambilnya mulai dari sekarang. Oke, jadi aku ngambil atsiri. Aku ngambil habis ini berarti biofarmaka. Aku ngambil habis ini. Kayak gitu step-stepnya. Nah, kalau kamu
tinggal di tempat yang nggak ada minyak atsirinya, terus apa yang bisa kamu lakukan? Kira-kira ada nggak yang daerah yang dekat kamu yang banyak bahan baku minyak atsirinya, Riana? Belum sih Bu, belum ada. Kebanyakan Belum. memang gitu, belum. Sama sekali. Pamannya Pati, dekatnya Pati itu mana? Kudus ya, Kudus. Kudus juga belum ada, kebanyakan malah industri bukan atsiri. Banyuwangi? Jauh Bu. Kejauhan. Pati, Kudus, Blitar? Jawa Timur Bu itu. Jauh banget, paling daerah Serang gitu. Hah? Halo? Blitar jauh? Iya, Jauh ya. Bu. Blora? Blora? Iya, ada Blora. Ada apa di Blora? Blora. Jadi kalau Ibu sarankan buat Riana ya, kalau memang kamu pengen di TIP Atsiri, berarti kamu jangan ngambil seperti Ilham. Ilham itu produsen, sudah bisa dipastikan. Dia fokus di situ saja sudah cukup. Bisa menghidupi dia dan keluarganya. Kalau Riana, karena kamu posisi itu lebih dekat ke arah pasar atau konsumen, dan jauh dari produsen, tolong kamu mempelajari proses mengolah produk minyak atsiri menjadi produk turunan. Jadi kan ada tuh sabun cuci tangan dari berbahan jeruk, terus habatus sauda, terus sereh, terus apa? Pel lantai dari serai wangi, kemudian sabun badan dari daun sirih, ya kan, untuk ngatasin gatal-gatal. Terus ada mungkin sampo dari Kananga Oil atau hand body dari Melati. Nah, sounds like that. Hal-hal yang seperti itu yang bisa Riana raih ya. Jadi mulai sekarang kalau nonton YouTube, jangan drama Korea ya, tapi nonton YouTube bagaimana membuat sabun, bagaimana membuat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh banyak orang, tapi berbahan alam. Karena contoh gini ya, suami saya itu kalau pakai sabun cuci tangan yang sekarang, yang warnanya hijau, ibu nggak bisa nyebutin merek ya, itu gatel. Karena ternyata setelah ibu membuat sabun, jadi di dalam TIP Atsiri itu ibu tidak melulu memberi teori, tetapi juga memberikan praktek membuat sesuatu dari minyak yang sudah dihasilkan. Nah, ibu buat sabun cuci tangan yang ramah lingkungan berbasis dari sabun cuci tangan komersil, sehingga ibu beli pertama bikin yang komersil dulu. Bisa dibayangkan 100% adalah kimia. Sangat kimia. Jadi ibu sampai wow gitu. Tapi ya itu berbusa, kemudian ngelinyit gitu kan. Terus habis itu kering, kasar. Akhirnya ibu sama mahasiswa kakak seniormu mencoba membuat sabun ramah lingkungan. Hasilnya tidak terlalu banyak buih, tapi lembut banget di tangan. Cuman kelemahannya adalah belum konsisten. Belum konsisten dalam hal warna, kemudian karena ini alam ya, semuanya serba alam, warnanya juga. Belum terjadi koagulasi. Karena apa? Kalau bahan kimia itu ternyata, bahan organik itu ternyata awalnya bening ya, atau berwarna hijau begitu di mengendap atau didiamkan selama beberapa hari, ternyata bahan alami yang
yang membuat dia berwarna hijau itu menggumpal. Nah, itu yang harus kami pecahkan, bekerja sama dengan orang MIPA, karena kan kehutanan tidak mempelajari itu, tapi TP bisa. TP mempelajari. Ya, Riana mau leader? Baik, Bu. Ini kalian cuma sedikit, kenapa nggak pakai video kayak ibu ngomong sama layar? Tolong dong pakai video. Recording in progress. Ya. Videonya, woi, ada Ajeng, ada Riko Ilham. Nah, sekarang Ajeng, Jeng. Kenapa kamu milih Atri, Jeng? Hai, Bu. Ya, sebenarnya alasannya dasar banget sih. Apa? Kemarin pas baca-baca jadiin kosmetik ya, Bu. Terus aku lumayan tertarik sama yang namanya Ini kayaknya banditnya. kosmetik, apalagi skincare kayak itu. Ada punya produk tips buat skincare depannya. Kayak gitu dan sih, Bu, sebenarnya. Oke, ya. Sip. Cuman ibu nggak terlalu dengar ya. Tapi ibu yakin kamu tertarik something. Rumah kamu di mana? Di Bogor. Ada apa di sana? Di Bogor banyak sih, Bu, tanaman kayak sekarang kan lagi ramai Centella asiatica tuh di depan rumah juga banyak. Nah, aku tahu tuh Centella asiatica bisa di skincare, terus Pretty Oil juga yang dari teh gitu, Bu. Kan banyak teh itu, kali aja bisa dijadiin. Kenapa? Apa? Tanaman apa? Produk itu, Bu, buat body shop. Kan ada yang namanya Pretty Oil yang buat acne itu. Nah, di Bogor kan banyak tuh, Bu, kebun teh kayak gitu, kali aja bisa dijadiin produk kayak gitu, Bu, aku mikir. Oke. Tapi kalau daun teh itu kayaknya kandungan atsirinya malah nggak ada. Dia tanin kalau teh kan, kamu bilang teh kan? Kalau teh itu kandungan taninnya. Ya, Bu. Ya, kemarin ada Pretty Oil. Nggak terlalu jelas ya. Kayak yang kemarin baca tuh yang dari minyak asli itu. Iya. Suaranya putus-putus ya, Bu? Tapi nggak apa-apa lah. Sinyalnya jelek. Oh iya, oke. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Oke. Lagi jelek, Bu. Ya. Oke, sekarang Isnaini. Ya, Bu. Thank you, Ajeng. Ya, Bu. Ya, jawab. Dengar nggak, Bu? Dengar. Iya. Saya memilih TIP Atsiri karena sadar aja gitu loh, Bu. Yang tertarik pada itu tuh baru sedikit. Terus di sini juga banyak kayak rempah-rempah di sekitar tuh belum ada yang ngembangin gitu. Jadi pengen ngembangin gitu. Sorry kok, siapa? Apa jenis rempahnya? Ya kayak si daun sirih, terus ada sedikit minyak kayu putih tapi nggak banyak. Padahal kalau minyak atsiri itu butuh banyak ya. Kalau cuma sedikit terus kamu mau nyuling dapat berapa? Itu cuma rendemen itu sekitar 0,8. Bisa dibayangin kan, namanya 10 kilo, 0,8 dari 10 kilo berapa? Sedikit loh. Karena apa? Karena minyak atsiri itu tuh tidak jadi gini, kalau satu daun gitu tidak di semua permukaan daun loh ya. Dia tuh ada di bagian sel yang paling dalam. Bayangin sel itu seberapa kecilnya coba. Kamu aja nggak bisa ngeliat. Ya kan? Jadi kalau
Iya, Bu. Ya, kalau salah satu syarat kamu bisa menjadi produsen minyak atsiri itu harus melimpah. Nah, kalau kamu tidak di dalam sebuah tempat yang bahan bakunya melimpah, ya kamu berarti harus ambil produk turunan. Produk turunan itu contoh kayak itu tadi yang Ibu sebutkan, bahan-bahan yang dibutuhkan orang sehari-hari, tapi berbahan kimia. Nah, kamu rubah menjadi bahan organik atau bahan alami. Sudah banyak sekarang, sudah sangat banyak. Nah, seperti itu. Cuman kan kalau membuat produk turunan itu tricky. Tricky itu gini, kalau kamu nggak pinter-pinter banget, itu nggak akan terjual. Kalau kamu nggak bagus-bagus banget, ya nggak terjual. Kalau cuman pas-pasan gitu. Karena minyak atsiri itu mahal. Minyak atsiri itu mahal, otomatis itu akan membebani harga jual kamu. Kalau kamu nggak bikin produk itu bagus. Tapi kalau kamu bisa bikin produk itu bagus, itu worth it. Worth it itu artinya modalnya kamu mesti balik. Karena setiap orang itu sangat suka sama bahan alam. Itu saya coba. Saya tuh pengen nemu sabun ya yang bisa bikin kulit anak saya itu nggak kering. Nggak ada. Sampai sabun kolagen saja nggak bisa. Sampai sabun yang harganya 200.000 ya. Itu nggak bisa juga. Jadi saya tuh sekarang sedang dilematis. Saya seorang istilahnya mengajar minyak atsiri, tapi kok saya nggak bisa bikin sabun. Makanya saya sedang proses melakukan penelitian itu. Nah, tapi saya bukan dosen TP ya. Saya nggak yakin ada dosen TP yang mau penelitian dengan saya. Karena setiap ada anak TP, 3 orang pengen penelitian dengan saya ditolak. Saya nggak tahu. Tapi padahal mereka itu sampai kemarin sempat hampir menyerah karena kan memang atsiri itu tidak gampang. Jadi istilahnya tricky dia. Makanya kalau dosen yang tidak biasa melakukan penelitian atsiri kemudian membimbing atsiri, saya nggak yakin akan bisa diterima secara logika, karena di minyak atsiri itu beda gitu, dengan penelitian yang lain. Nah, Ibu itu pengen sekali mengembangkan penelitian tentang, ya, di sini cuma ada Riko aja nggak tertarik penelitian. Membuat sabun dari bahan alam, sabun cuci tangan dari bahan alam, karena selama ini problemnya itu. Tapi kalau sabun kulit itu biaya tesnya mahal, 400.000 satu sampel. Karena itu harus benar-benar yang ramah di kulit. Tapi kalau sabun cuci tangan, Ibu lihat banyak orang jual bebas. Yang penting itu lembut. Tapi kalau sabun muka atau sabun kulit, Ibu harus ke lab mikrobia kalau nggak salah. Jadi lab yang dia memang mengembangkan metode bahwa sabun ini bisa mengatasi kulit kering, jamur, dan bakteri sekaligus gitu. Nah, itu 400.000 satu sampel. Makanya Ibu mau mengadakan penelitian tapi nggak main-main kan. Nah, ini sedang Ibu bangun penelitian ini. Jadi Ibu sangat ingin kalau ada yang tertarik, wah, ingin aku ikut, ada yang mendampingi saya penelitian. Nah, kebetulan ada 2 mahasiswa, tapi cowok semua, anak pertanian, tahu nggak sih? Yang dia Ibu masukkan di sini, dia pokoknya pengen sekali, ya udahlah besok ikut penelitian Ibu saja. Toh kan itu tidak masuk di nilainya mereka karena mereka tidak ada deviasi. Gitu. Kalau TP ada, cuman TP selalu kalau penelitian sama saya nggak disetujui. Jadi saya bilang dulu sama kalian, kalau penelitian nggak bisa dengan Ibu, bisa dengan dosen lain. Nah, lucu kan? Makanya bisa tanya deh, boleh nggak sih penelitian sama Ibu? Ibu senang banget kalau ada mahasiswa yang mau penelitian. Karena apa? Kalianlah yang meneruskan ilmu ini, bukan orang lain, kalian. Jadi Ibu pengennya ilmu yang Ibu punya, Ibu teruskan. Gitu. Silahkan diambil semua deh, 100% yang saya punya. Toh itu bukan punya saya juga dapat dari atas gratis lewat sini. Jadi saya akan menyumbangkan secara gratis untuk kalian. Silahkan diterima, semuanya kalau perlu. Karena ilmu itu tidak akan habis kalau kita alirkan. Ya, jadi ada Isnaini, Ajeng, Riana, atau Riko. Karena kalian tuh jauh dengan Riko, kamu jauh nggak sih dengan bahan bakunya?
Banyak. Mereka memanfaatkan sebagai apa? Berarti nggak banyak. Karena kalau di Sendang Mole, di Gunung Kidul itu dia memang untuk produksi, karena ada pabriknya itu. Jadi pasti banyak kalau di Sendang Mole. Tapi kalau hanya untuk balai penelitian itu nggak banyak. Dan nggak bisa masyarakat umum itu memanfaatkan. Makanya ya Ibu sarankan bagi kalian yang jauh dari bahan baku, nggak usah memilih untuk menjadi produsen, tetapi distributor boleh dan produsen produk turunan minyak sirih seperti itu. Ya, oke. Sebelum ke ranah lebih lanjut, kita sedikit teori ya. Sampai kalian ada kuliah lagi sampai jam berapa? Jam 10 ada kuliah Tidak lagi? ada, Bu. Nggak ada? Tidak ada. Iya. Ya, jadi nanti agak molor-molor dikit nggak apa-apa ya. Ibu share screen. Nanti gini, Ibu bisa di-cut kapanpun. Jadi kalian bisa nge-cut Ibu. Ini ada 87 slide, tapi nggak semua akan. Silakan kamu belajar sendiri, membaca sendiri dan bertanya. Kan Ibu udah kasih nih. Udah kasih, silakan. Besok ada 2 dosen ya, saya dan Pak Surip. Pak Surip itu juga orang kehutanan. Dia akan mengajarkan kalian tentang budidaya, teknik budidaya. Karena minyak atsiri itu kalau bibitnya nggak bagus, maka minyaknya nggak bagus. Jadi kalau kamu mau memproduksi minyak atsiri, kamu harus lihat tanaman ini sehat apa enggak. Kalau tanaman ini nggak sehat, berarti harus peremajaan. Tapi kalau sehat, manfaatkan. Jadi kalau kamu tidak meremajakan, maka rendemennya sedikit. Dan mutunya tidak baik. Nah, kan banyak penyakit, menyerang daun, menyerang batang. Jadi proses proses pembentukan minyak atsiri dalam sel itu tidak sempurna. Karena minyak atsiri itu tidak hanya di daun, tapi di bunga, di akar, di batang, di kulit batang, itu ada gitu. Jadi beberapa tanaman itu dia itu mempunyai harta karun di beberapa tempat. Gitu. Karena Ibu selalu mengatakan minyak atsiri itu harta karun. Yang Ibu sedang teliti sekarang itu daun gaharu. Kalau gaharu biasanya kan dari kulitnya, kulit batangnya. 1 kilo harganya 75 juta. Minyaknya loh ya. 75 juta itu yang bisa beli hanya orang Arab, Saudi Arabia. Parfumnya 5 mili itu sekitar 30 jutaan kalau sudah jadi parfum. Dan itu yang bisa beli hanya pangeran-pangeran Arab sama artis Hollywood. Jadi alangkah sangat menurut Ibu ini mutiara yang terpendam lah kalau di Indonesia. Karena kaya, gaharu itu di mana-mana. Tapi nggak ada yang aware tentang itu, sehingga nggak ada penelitian lanjutan, nggak ada. Ya hanya bisanya menyuling dan menyuling, padahal nggak cuma itu. Terus harus ada upgrade teknologi. Gitu ya, oke. Nah, minyak atsiri itu kalau kalian lihat di jurnal itu namanya essential oil. Essence itu inti ya, intinya. Jadi tidak semua bagian jenis dari tanaman itu mengandung minyak atsiri. Di gaharu itu kulit batangnya itu mengandung minyak atsiri, tapi akarnya belum ada yang melakukan penelitian. Daunnya baru saya lakukan penelitian sekarang. Karena curious, karena emang Ibu fokus di minyak atsiri, jadi tanaman apapun Ibu percaya yang batangnya punya, daunnya juga pasti punya. Cuman apa gitu, berapa persen gitu kan harus kita suling. Jadi minyak atsiri itu konsentrasinya tinggi. Ya, karena pekat gitu. Karena itu intisari. Jadi
Kalau kamu cium bau hasil minyak kayu putih itu pekat banget. Panas. Baunya itu panas. Kalau dipegang ya nggak terlalu panas. Tapi baunya tuh pekat. Beda dengan minyak telon. Kalau minyak telon itu kan sudah terdegradasi, ditambahin lah. Ada additional bahan. Tapi kalau murni, apa? Cengkeh daunnya aja itu juga baunya, warnanya tuh keemasan, kayak emas bener lah pokoknya. Karena ibu udah nyuling beberapa kali. Itu antara daun yang sehat, daun kering yang sehat dengan daun kering yang sudah terdekomposisi, ya, ataupun bekas kena penyakit, itu hasilnya beda. Karena ibu uji coba itu yang terdekomposisi dengan yang bling-bling, kan ada yang daun cengkeh kering itu mungkin Ilham tahu. Kalau dia itu mengandung minyak, dia itu berkilau. Nggak disadari kan? Orang tuh taunya cuma nyuling bareng-bareng sama yang sudah terdekomposisi sama yang masih bagus. Jadi rendemennya rendah. Nah kalau ibu-ibu pisah, sehingga rendemennya jauh di atas rata-rata. Nah, jadi ibu memiliki metode yang lainnya tidak pakai sortasi, ibu pakai sortasi. Di jurnal ibu yang sudah bisa kalian lihat itu, ibu menambahkan satu proses dari semua jenis proses yang ada, yaitu sortasi. Nilai rendemennya lebih tinggi dibandingkan jurnal termutakhir. Sebelum ibu tuh cuma 3-4%, ibu 5%. Jadi artinya ada satu step yang ibu bisa temukan di situ. Penelitian minyak atsiri itu dulu waktu ibu penelitian pertama itu diacuhkan sama orang. Atsiri kan cuma gitu-gitu doang. Ngapain diteliti? Buang waktu. Nah, kata-kata itulah yang membuat ibu tuh merasa sedih. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa setiap makhluk hidup itu unik. Setiap pohon itu unik, apalagi setiap bagian dari pohon. Lah kok dibilang sama gitu. Akhirnya ibu buktikan dan berhasil dan masuk di jurnal nasional. Jadi artinya kalau kalian mau meneliti minyak atsiri, jangan patah semangat. Ini kan minyak jahe kan sudah diteliti deh. Kamu tahu nggak sih jahe yang dipotong melintang dengan jahe yang dipotong membujur pokoknya itu hasilnya beda. Jahe yang seger dengan jahe yang dikeringkan, itu hasilnya beda. Jahe yang dikeringkan oven dengan dikeringkan alami, itu hasilnya beda. Kalau nggak percaya, lakukan saja penelitian itu. Jadi gali terus-menerus. Karena setiap kandungan yang berbeda itu, khasiatnya berbeda. Setiap proses yang kamu lakukan, itu membuat tanaman itu menghasilkan senyawa yang berbeda. Seperti senyawa perlawanan. Saya sudah disakiti, sebelah mana yang disakiti, maka saya akan menyembuhkan. Itu alami, sama seperti manusia. Kalau kamu tersakiti, kamu akan berusaha untuk menyembuhkan dirimu dengan cara menghibur, nonton film, atau apapun. Tapi itu kan dari dorongan hormon. Nah, tanaman juga begitu. Begitu dia disakiti, dia akan terdorong untuk menyembuhkan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu pahami. Setiap individu sama spesies jahe, sama spesies cengkeh, sama spesies sereh. Tapi satu individu dengan individu yang lain itu beda. Itu yang harus kalian pahami. Di dalam penelitian minyak atsiri jangan pernah kamu samaratakan. Penelitian itu sudah pernah, jadi saya nggak usah neliti. Cari lagi, gali lagi. Ada nggak penelitian sereh itu yang dikeringkan dengan sereh segar? Metodenya kan ada banyak sekali metode. Pernah nggak dicoba metode ini? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kalian lihat. Terus, minyak atsiri itu harus ada aromanya, itu wajib. Mau aromanya nyegrak, mau aromanya harum, mau aromanya sedikit panas, mau aromanya, itu yang penting beraroma dan berkonsentrasi tinggi.
Terus bisa juga minyak atsiri itu dihasilkan dari hewan. Karena dia metabolit sekunder. Itu tadi sarana untuk mengatasi rasa sakit yang mereka terima. Sarana perlawanan yang mereka terima. Sehingga dinamakan metabolit sekunder, hasil dari proses metabolisme mereka yang bukan primer. Terus ciri yang ketiga, tadi kan yang pertama dia konsentrasinya tinggi, punya aroma. Yang ketiga dia tuh mudah menguap. Jadi kalau kamu buka, contoh ya, kamu punya minyak kayu putih, kamu buka lah. Pertama kamu ukur 10 ml. Setelah sekian hari akan berkurang. Setelah sekian bulan juga akan berkurang. Plus warnanya beda. Karena sudah teroksidasi, sudah bersinggungan dengan udara, sudah terkena sinar matahari, sudah bersinggungan dengan mungkin ada bakteri dari udara atau masuk ke situ sehingga sudah tidak murni, maka mutunya berkurang. Dan yang jelas minyak atsiri itu nggak bisa dijadikan minyak makan ya. Jadi jangan gini, oh aku mau goreng minyak pakai minyak cengkeh gitu. Bayangin rasanya kayak apa itu ya makan. Jadi ini bukan minyak makan, non edible oil. Ada minyak bunga matahari, tapi itu bukan minyak atsiri loh ya. Minyak bunga matahari itu bisa dimakan, bisa untuk edible. Minyak biji-bijian apa begitu itu bisa, itu minyak, tapi belum tentu minyak atsiri. Kalian harus membedakan itu. Minyak dan minyak atsiri. Karena ada kata atsirinya, ada kata esensial. Bukan edible ya. Kalau edible itu minyak makan. Kita esensial. Esensial itu intinya dari sesuatu atau makhluk hidup, sesuatu dari makhluk hidup yang paling inti. Minyak atsiri bisa dipakai untuk industri farmasi itu paling banyak. Parfum, kosmetik. Jadi kalau ada aroma di bedak, aroma mawar atau aroma apa, nah itu pakai minyak atsiri. Kemudian penyedap masakan. Itu juga menggunakan minyak atsiri. Jadi tidak banyak. Terus minyak atsiri itu ternyata bisa dijadikan sidik jari atau ciri khas dari suatu jenis tumbuhan. Maaf iklan ya, Pak di rumah tuh iklan. Nah, jadi setiap, makanya tadi Ibu bilang, setiap spesies satu dengan yang lain itu beda. Dilihat dari atsirinya, track recordnya, karena ini sidik jari. Setiap spesies itu beda. Setiap tumbuhan menghasilkan minyak atsiri dengan aroma yang berbeda. Ya, karena ini ciri khas. Sidik jarinya Ibu dengan sidik jarinya Isnaini, Ajeng, Riko, Ilham, kemudian satu lagi Rina, Riana, itu beda. Karena spesifik. Ada yang mirip, tapi begitu di GC-MS atau gas kromatografi, spektrofotometri, mass spektrofotometri atau suatu alat yang bisa mendeteksi kandung minyak atsiri, itu beda. Makanya kimia penyusunnya beda. Aromanya mirip, tapi begitu dimasukkan di GC-MS di alat beda. Itu ada peak atau puncaknya. Dan seperti Ibu bilang, tidak semua jenis tumbuhan itu menghasilkan minyak atsiri. Nah, jadi kalau ada minyak, ya, ini ada minyaknya loh, lah minyak apa dulu? Nah, di sini hanya tumbuhan yang memiliki sel glandula atau sel kelenjar yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak terbang itu disebut juga minyak esteris. Esteris.
itu sisa metabolisme. Makanya dinamakan metabolisme sekunder. Karena dia sisa metabolisme yang disintesa dalam sel kelenjar jaringan. Minyak atsiri itu bisa dihasilkan dari mana aja, mulai dari akar sampai daun, pucuk daun, kulit batang, bunga, batang, akar atau rizom atau umbi, tadi seperti jahe itu kan umbi, dia bukan akar kan, itu umbi. Bawang merah, bawang putih, ada itu minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu harus mengeluarkan aroma ya. Dan hampir sama aromanya itu dengan tanamannya yang menghasilkan minyak itu. Lah ya iyalah. Kan dia keluar dari tanaman itu. Masa cengkeh wanginya wangi melati lah, kan lucu nanti. Cengkeh yang ada di daun yang mungkin tidak terlalu berbau ya hampir-hampir mirip lah baunya. Jahe, kalau kamu potong, kamu cium aromanya seperti itu, kamu ekstrak, sama. Dan rasanya itu getir. Dia larut dalam larut organik. Makanya ada salah satu ujinya pelarutan dalam alkohol. Kenapa? Karena biasanya kalau mau dicampur dengan bahan lain, menjadi parfum dan lain sebagainya, itu selalu diencerkan atau dilarutkan dalam alkohol, ya kan? Nah kalau dia nggak larut, ya nggak bisa. Makanya harus ada ujinya. Bagaimana kelarutan dalam alkoholnya? Dan yang jelas dia tidak larut dalam air. Karena bagaimanapun juga dia masih memiliki sifat leluhurnya, minyak. Meskipun dia minyak non-edible, dia sama dengan minyak edible. Nggak bisa larut dalam air. Nah, di Indonesia ini ternyata baru 160-an ya yang terdeteksi, tapi Ibu yakin itu ada banyak. Baru 160-an jenis tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Nah, di perdagangan dunia itu ada 80 jenis minyak atsiri yang berasal dari Indonesia. Jadi minyak atsiri itu, oke kalau di sini ditulis 40 jenis. Enggak, ternyata lebih banyak. Ibu cross-check-kan, ternyata ini juga ada, bisa dikembangkan di Indonesia. Maksudnya asli Indonesia 40, tapi 80 itu bisa dikembangkan di Indonesia. Hanya sekali lagi hasilnya tidak sama dengan daerah aslinya. Mengapa? Percaya nggak percaya? Ibu sudah melakukan uji coba ini. Ada mahasiswa ibu dari Kalimantan bawa nilam. Kemudian di cross check-kan dengan nilam Aceh. Aceh itu juga penghasil nilam. Hasilnya kandungan penyusun kimianya beda. Sama-sama nilam loh ya. Tapi spesies nilam Aceh kan beda dengan spesies nilam di Kalimantan. Kalaupun sama, kelembabannya beda. Suhunya beda. Jenis tanahnya juga beda. Maka rendemen yang dihasilkan beda. Rendemen itu namanya kamu nyuling ya, kemudian hasilnya destilat. Destilat itu cairan campuran antara air dengan minyak atsiri. Masih nyampur. Kamu diamkan sekejap, nanti akan ada yang di bawah posisinya, itu kalau BJ-nya, gimana? Kalau minyak atsiri berada di bawah, berat jenis atau massa jenisnya berapa? Hah? BJ air kan 1 nih. Kalau minyaknya di bawah, BJ-nya berapa? Anak atsiri ya lo. Kamu ini SD loh, SD. Pelajaran saya waktu SD. IPA kelas 6, ingat saya.
BJ-nya air itu 1. Kalau minyak atsiri itu nanti mengendap di bawah, airnya di atas, berarti BJ-nya berapa? Nggak ada yang tahu? Nggak tak mulai nih nanti. Dasar kok kamu nggak ngerti. Ayo, itu paling basic loh, paling dasar. BJ-nya gimana? Ayo, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab nggak nih? Halo, ini semuanya nggak ada yang online. Kalian nggak denger ibu kok? Ini suara ibu putus-putus ya. Nanti terus, maaf bu, suaranya putus-putus. Jaringan rusak kayak gitu. Jaringan apa? Jaringan sel. Ayo. Minyak atsiri kalau dia posisi berada di bawah, airnya di atas, BJ-nya berapa? Ampun, ini direkam kalau tak kasih ke YouTube, ketawain sama anak SD kamu. Ayo. Ini clue dari ibu ya. BJ air itu kan 1, bener nggak? BJ air kan 1. Nah, kalau BJ-nya minyak itu, BJ-nya minyak itu, kalau posisi minyak itu di bawahnya air atau mengendap, berarti dia lebih berat atau lebih ringan? Hah? Lebih ringan. Lebih ringan. Aduh Tuhan, tolonglah. Ih, ampun. Ini kamu anak TP, woi. Ibu bawahnya akan belajar itu pelan-pelan, ibu nggak mau maju kalau kalian nggak paham. Oke, siapa yang bisa jawab? Kalau dia mengendap, ringan atau lebih berat atau lebih ringan dari air? Lebih berat. Lebih berat. Nah, lebih berat. Kalau lebih berat berarti di bawah 1 atau di atas 1? Di atas 1. Lah iya. 1,005 itu di atas 1 atau di bawah 1? Di atas 1. Di atas 1. 1,00001 itu sudah di atas 1. Jadi kalau kayak cengkeh, kemudian nilam, dia berat. 1,048, 1,03 berapa. Nah, kalau dalam destilat gitu, minyaknya itu mengambang. Nah, BJ-nya berapa? Di bawah BJ-nya berapa? 1. Kurang dari 1. That's right. Nah, tadi jawabnya apa? Benar kan? Kurang dari 1. Benar. 0,089. Itu kurang atau lebih dari 1? Oke. Kurang. 0,99 kurang atau lebih? Ayo. 0,99 kurang atau lebih dari 1? Ya kurang. Ah, jawabnya lama. Kalian harus pede. Ini dasar, Pede aja. Berapa BJ-nya cengkeh? Mengendap atau ngambang? Ngendap, ya lebih dari 1 pasti. Berapa BJ-nya minyak kayu putih? Mengendap atau ngambang? Ngambang, ya udah kurang dari 1 pasti. Ya kan, gampang jawabannya. Nggak usah harus langsung berapa ya, 0, atau 1, itu barang banget. Langsung aja ditanya sama petani, ngendap apa ngambang Pak? Ngambang Mas, oh udah itu kurang dari 1. Sesuai nggak sama SNI? Nggak sesuai Mas, oh berarti ada yang salah.
Apanya yang salah? Mungkin alat, ya kan? Mungkin bahan, mungkin waktu, mungkin proses penyimpanan. Karena harus khusus itu proses penyimpanan. Oke? Nah, ini contoh-contoh minyak atsiri. Ibu nggak bisa sebutkan satu-satu, terlalu banyak. Tadi kan 40 asli ya. Yang lainnya itu bisa nggak asli, bisa tapi ditanam di Indonesia. Bahkan ada eukaliptus Australia yang saat ini sedang diuji coba ditanam di Indonesia, terutama di Intan. Tumbuh satu, ibu dikasih dari Museum Minyak Atsiri, dikasih dua, mati satu, tinggal satu. Aromanya lebih nyegar. Tapi ibu nggak yakin kalau dia ditanam di sini akan menghasilkan sama hasilnya dengan kalau dia ditanam di Australia. Ya secara ya di sana kan negara 4 musim, kita cuma 2 musim. Nanti pas musim dinginnya dia nggak dapat. Emang kita mau ngasih AC, sembur-sembur AC terus-menerus? Nggak mungkin. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya contoh kamu kalau keluar negeri ya, pas musim salju, pasti kamu ngerasa dingin banget kan, pakai berlapis-lapis. Orang di sana pakai kaos juga bisa, satu jaket selesai. Tapi begitu masuk Indonesia, kita panas terong-terong pakai jaket. Dia bingung. Ini orang panas terong-terong pakai jaket. Nah kalau di kita kan kalau panas supaya nggak hitam ya, jadi kita pakai jaket. Kalau dia you can see, dari luar negeri ke sini you can see, ya kan panas. Karena ngapa? Tubuhnya nggak bisa menerima panas yang berlebihan, jadi dia buka seminim mungkin gitu kan. Kalau kita panas kita kerupupin, karena biar nggak gosong, kayak gitu. Jadi minyak atsiri di Indonesia yang terkenal itu ada kayu putih, nilam, jahe, serewangi, cengkeh, gaharu. Ada apa lagi? Ada apa di cendana, ya kan? Ada apa lagi? Di NTT itu ada banyak sih yang menimbulkan aroma, yang apa ya, menyegarkan. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sudah jam 10. Kita sampai 10:04 aja ya. Selebihnya tugas. Ibu mau ngasih kamu tugas, jadi istilahnya kayak belajar mandiri. Oke. Ayo, ada yang mau tanyain nggak? Tak tanya nggak bisa jawab, disuruh tanya nggak mau. Terus kayak mana kuliahnya? Kan student center learning. Oh iya, RPS-nya nyusul. Maaf, karena Pak Surip itu kan dosen baru ya. Jadi Ibu nunggu materi dari beliau. Sampai sekarang kok belum dikasih, makanya mau ditagih lagi. Nanti Bu kirim ke kalian. Sudah jadi. Tinggal ada tambahan sedikit dari dulu. Itu tadi setidaknya yang kita pelajari selama 1 semester itu. Oke, what? Next. Ibu nggak mau bahas lagi, karena ini masih bisa dibaca. Tanya, Ibu mau kalian bertanya. Cuman ada 5 orang, ayo masing-masing 1 pertanyaan, terus kita tutup. Kalau enggak, tugasnya tak banyakin. Ayo, tanya. Tanya apa aja ditanyain, nggak usah malu. Belajar, belajar. Orang tanya kok harus disuruh-suruh. Apa aja yang ada di dunia sekitar, tanya. Ayo. Ibu soalnya nggak tahu kamu tuh udah paham apa belum gitu. Ayo. Siapa nih yang mau tanya? Ilham. Ya Ilham, gimana Ham? Kan cengkeh itu kalau harganya fluktuatif, para petani itu kan cenderung menyimpan cengkeh di dalam gudang gitu Bu ya. Nah katanya itu bisa
bisa menaikkan harga cengkeh kalau harganya sudah normal kembali. Jadi intinya itu semakin lama disimpan, semakin mahal harganya. Itu benar apa enggak, Bu? Nah, itu Ibu balik tanya sekarang. Itu buktinya apa? Kok bisa semakin disimpan semakin tinggi? Mungkin tingkat AW-nya di cengkeh itu menurun, Bu. Kadar air maksudnya? Iya. Sekarang Ibu tanya, kamu nyimpennya itu bagaimana? Nyimpennya itu di istilahnya diserakkan di lantai atau disimpan dalam bagor? Tahu bagor? Bagor itu karung boni. Gede. Oh, biasanya disimpan di dalam karung. Lalu apa? Setiap pagi, setiap siang itu selalu dijemur, Bu. Repot ya berarti. Iya, lumayan, Bu. Ya, yang jelas kalau itu sudah benar ya, kalau sampahnya kamu simpan dalam karung, kemudian kamu kering anginkan, tidak langsung kena matahari langsung ya, karena itu tadi minyak terbang, minyak kamu akan terbang bersamaan dengan terbangnya uap-uap air yang proses penguapan air istilahnya begitu. Alangkah lebih bagus kalau memang dikering anginkan. Tujuannya supaya dia tidak terlalu basah. Karena kalau basah itu mudah sekali terdekomposisi. Istilahnya kayak kamu bikin kompos. Pernah bikin kompos belum? Atau pernah nyimpen bahan dapur, sisa dapur? Pernah, Bu. Nah, jadi kalau bikin kompos itu kan posisi harus ditutup rapat supaya basah. Kalau basah, bakteri yang ada di dalam masing-masing bagian tanaman itu akan keluar. Ya karena kita di dalam tubuh kita, di perut kita tuh miliaran bakteri virus loh ya, jangan salah loh. Jadi di tanaman juga ada bakteri di dalamnya. Nah itu akan keluar, akan mendekomposisi atau memakan makanan yang ada sampai akhirnya nanti benar-benar udah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Nah kalau posisinya basah memang harganya ngedrop karena nggak mau lah ya. Penyuling juga pinter, basah kok nanti disuling rendemennya kecil. Tapi kalau kering angin, kemeripi gitu kan, cantik gitu kayak melengkung gitu, memang harganya ya standar harga daun, bukan di bawah sebenarnya, bukan tambah tinggi enggak, tapi standar harganya itu segitu. Tapi kalau basah di mana-mana, kalau yang dimanfaatkan adalah isinya, maka basahnya itu dianggap pengotor atau menjadi membebani mereka istilahnya gitu. Karena kan toh nanti juga akan disuling, akan dibuang airnya gitu. Kan yang diminta minyaknya bukan air. Ya bisa kategorinya benar karena itu tadi kamu kering anginkan. Tapi kalau kamu nyimpannya di dalam bagor terus-menerus, itu juga akan menurunkan daya jual. Karena apa? Karena kepep. Kepep itu kayak lembab. Kalau lembab, maka proses dekomposisi akan berjalan. Sehingga pada saat, contoh ya, awalnya sih nggak kelihatan karena di dalam goni. Tapi begitu dikeluarkan, loh kok banyak yang coklat-coklat, bahkan meripil-meripil. Nah, kamu akan di blacklist dari jalur minyak atsiri. Jalur minyak atsiri itu kejam. Karena apa? Nilai setitik rusak susu sebelang apa di sini. Jadi kalau kamu sebagai pengepul minyak, ngambil dari tempat Isnaini itu bagus, rendemennya bagus, mutunya bagus. Ngambil di tempat Riko, mutunya di bawah SNI, dicampur, hasilnya adalah rusaklah susu sebelang. Semua minyak itu akan menjadi rusak. Semua minyak itu mutunya akan rendah semua. Sehingga begitu Isnaini itu bagus, hasilnya akan di-keep sebagai produsen, Riko blacklist. Dan itu akan menyalur ke semuanya. Jangan pakai punya Riko, jangan pakai punya Riko, di WA ke semuanya, ke jalur atsiri. Sampai se-Indonesia itu bisa di blacklist. Karena apa? Nah, bayangnya 1 ton minyak gitu,
Gara-gara 1 kilo minyaknya Riko rusak itu semua. Kecampur yang tadinya nilainya sudah tinggi menjadi goyah. Ya karena kan mutunya rendah, banyak pengotor. Tadinya di sini sudah murni, cantik, kuning, keemasan, jernih. Begitu dicampur minyak Riko, wah banyak pengotornya, butek lah, banyak airnya. Duh, nggak jadi deh dijual dengan harga tinggi. Harus dimurnikan lagi. Nah, proses pemurnian lagi itu butuh biaya, nah, yang nggak sedikit. Nah, jadi di minyak atsiri itu berlaku itu. Kalau kamu menghasilkan produk yang bagus, maka nilai kamu akan dihargai. Makanya benar Ilham. Dengan catatan Ilham, disimpannya itu harus dikering anginkan. Benar-benar kering baru bisa dimasukkan di goni. Baru bisa disimpan lama. Tapi kalau musim hujan, kamu nyapu, ini kan daun cengkeh ya Ilham. Daun cengkeh itu kan bukan yang dipetik hijau loh ya. Daun cengkeh yang dipakai, disuling itu yang sudah rontok. Bayangin limbah itu, dulu itu limbah. Rontok, disapu, dikumpulin. Nah, kalau disapu itu kan ada tanah, ya kan? Ada daun-daun yang lain, mungkin daun nangka, daun mangga. Kan orang kena angin kan juga nggak tahu. Orang daun mangganya jaraknya setengah meter atau mungkin 1 kilo gitu kan, kena angin gitu. Lama-lama kesini. Akhirnya nyampur di situ. Nah, tanah kan basah habis musim hujan. Itu lebih baik jika dikering anginkan dulu. Dikering anginkan, diler istilahnya, baru disimpan di dalam batu. Baru disimpan di dalam goni. Tapi awalnya untuk mengumpulkannya dimasukkan dalam goni dulu. Disapu, masukkan ke dalam goni atau wadah besar, kemudian masuk di gudang, baru dijemur. Nanti kan itu akan berproses di situ, tanahnya menjadi kering, lama-lama kan tanah kering. Tanah kering berarti sudah tidak terlalu banyak mikrobia di dalamnya. Kemudian air juga sudah berkurang, sehingga aktivitas mikrobia juga terbatas. Barulah kamu kumpulkan. Kalau perlu kamu sortasi yang daun nangka, daun mangga itu dibuang, jangan dijadikan satu. Kasihan, kita harus paham bahwa bayangin kalau dia itu memproses daun cengkeh bersamaan dengan daun nangka, 50-50 gitu. Yang terjadi apa? Yang mutunya rendah dong. Jadi kalau bisa, kalau kamu menjadi penyetok daun cengkeh, dia tahu diri lah. Singkirkan itu daun nangka, daun mangga, daun yang lain yang tidak dibutuhkan. Mereka hanya butuh daun cengkeh. Ya, oke Ilham, thank you. Sudah terjawab. Yang lain. Bertanyalah, mumpung 5 orang. Ini kelas yang sangat efektif. Ya. Ayo. Yang lain. Tidak ada yang mau tanyain ya, karena kalian nggak ngadepin sih. Nggak ngadepin pohonnya, nggak ngadepin alat penyulingnya. Kalian di sini tuh masih buta, ya nggak? Pernah emang lihat alat destilasi? Nah ini, kamu pernah lihat alat destilasi yang segede gambreng gitu? Belum. Belum, kan? Nah tuh, kamu pernah ngalamin ngangkut-ngangkut daun cengkeh gitu, pakai pickup? Emang yang udah apa? Belum semua kan? Makanya nggak bisa nanya. Iya, sekarang nggak. Oke, habis ini akan Ibu ajak ke pabrik. Ibu akan buatkan video supaya kalian lebih paham. Nanti kalau memungkinkan ya kita live streaming. Kalau nggak memungkinkan ya video, habis itu diskusi ya. Karena kadang Ibu itu gini, kalau video itu disimpan, kadang nggak bisa diputer. Nah, lucu. Tapi kalau live streaming, namanya kita video call, toh cuma 5 tambah Ibu 1, 6. Bisa video callan. Pas di pabrik gitu, ini loh alat destilasi, loh, ini uapnya, loh, ini kondensornya, nah ini minyaknya nih, ini terpisah, ini ada drum-drumnya, kayak gitu loh. Jadi kamu bisa nanya, Bu itu apa Bu itu? Nah, kan asik tuh kalau kuliah begitu. Begitulah. Ya Ibu bisa paham, kamu belum bisa nanya. Tapi
Ibu juga nggak paham, udah dikasih materi kok nggak nanya. Kalau sepaham ibu pasti kalian nggak buka materi. Kalau ibu nanya, Jeng, Ajeng, Jeng. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Izin mau bertanya. Ini siapa ya dia? Yang kemarin kontak Ibu itu loh. Ya, namanya siapa? Oh, yang kemarin kontak ibu. Yang kontak ibu Rizky. banyak, atuh. Rizky Syarul Hidayat, Bu. Oh iya, Rizky. Dari mana kamu, Rizky? Dari Pati, Jawa Tengah, Bu. Izin mau bertanya. Oh, Karena saya baru bergabung di kelas ini, tadi saya searching di Google bahwa minyak atsiri salah satu yang terdapat di bunga kenanga. Nah, kebetulan sekali di depan rumah saya itu ada bunga kenanga. Itu yang diproses itu bunga yang masih muda atau yang sudah berwarna kuning atau yang gimana, Bu? Terima kasih. oke, makasih. Menarik nih ya, Rizky. It's depend on you. Karena pada saat nguncup juga berbau wangi, pada saat mekar juga berbau wangi. Sekarang pertanyaan Ibu, lebih wangi mana? Kuncup atau mekar? Ketika mekar, Bu. Ketika mekar. Berarti komponen untuk menghasilkan aroma itu ada pada saat bunga itu mekar. Tapi tidak menutup kemungkinan saat bunga itu kuncup juga ada. Nah, kalau pengen tahu, teliti itu. Saat nguncup di destilasi, saat mekar di destilasi. Rendemennya berapa? Lebih besar mana? Komponen penyusun senyawanya lebih banyak mana? Itu sudah jadi satu judul skripsi. Membedakan antara bunga kenanga yang kuncup dengan bunga kenanga yang mekar. Kalau mau penelitian pakai skala lab, cuman butuh sekitar 1,5 kilo bahan atau 500 gram. Bunga kenanga itu berat, setengah kilo itu nggak banyak. Ya, Rizky, it's depend sekali lagi. Tapi kalau kamu mengatakan lebih harum pada saat mekar, so kalau yang kamu butuhkan adalah harumnya, bukan komponen kimianya, komponen penyusun senyawanya, kamu destilasi saat dia mekar. Kenapa Ibu mengatakan depend on kebutuhan kita? Karena begini, setiap senyawa kimia, setiap senyawa bahan alam itu, yaitu juga kimia, teman kimia yang alami, organik istilahnya. Itu ada fungsinya. Nggak percaya? Nah, jadi ceritanya Ibu itu meneliti, karena Ibu juga mengajar biofarmaka, yang masih 11-12 dengan TIP atsiri. Kenapa? Karena TIP atsiri juga masuk dalam biofarmaka. Dan biofarmaka, beberapa tanamannya menghasilkan minyak atsiri. Nah, pernah dengar ginseng Jawa nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, karena nggak terkenal. Ginseng Jawa itu di dalamnya itu mengandung banyak sekali komponen bahan alami. Salah satunya adalah ginsenosida. Mengapa Ibu ingin memurnikan ginsenosida dalam ginseng Jawa? Karena dia bisa menjadi salah satu obat untuk mengatasi penyakit degeneratif atau keturunan. Salah satunya adalah yang diturunkan ke keluarga kami, yaitu diabetes mellitus. Nah, itu yang mau Ibu teliti. Jadi artinya ginseng Jawa di dalamnya itu ada senyawa ginsenosida. Begitu juga dengan kenanga. Kenanga kuncup, kenanga mekar. Itu masing-masing ada komponen senyawa yang ada berbedanya. Pada saat menguncup dia belum mengeluarkan apa, atau pada saat menguncup dia menghasilkan senyawa bahan alam apa, pada saat mekar dia menghasilkan senyawa bahan apa yang tidak ada saat dia mekar, tapi ada saat dia menguncup. Nah, itu bisa kalian teliti juga. Makanya Rizky, kalau Ibu sih ya, suling dua-duanya. Buktiin. Rendemen yang paling banyak di mana? Buktiin. Komponen penyusun senyawanya seperti apa. Tapi karena Rizky ini anak pertanian, ya kan Rizky? Betul, Bu. Betul. Nah, jadi dia nggak ada minyak atsiri. Nah, berarti, oh ini bisa menjadi penelitiannya Ibu ya. Bagus juga sih.
Nanti coba ada nggak mahasiswa yang tertarik meneliti ini ya Rizky? Karena di kampus ada itu kenanga, iya nggak sih? Belum pada ke kampus apa sudah? Ada itu bunga kenanga kayak ini. Iya ada. Kalau enggak ya mudah didapat. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Halo, ini putus-putus lagi. Nggak ada yang mau tanyain? Halo, apakah kalian masih di situ? Oke, sudah. Ya, baiklah kalau begitu. Ada tugas untuk kalian ya. Rizky nggak usah ngerjain tugas. Rizky kan hanya mengikuti mata kuliah ini karena memang dia tertarik untuk itu. Tugasnya adalah pilihlah salah satu tanaman minyak atsiri yang kamu suka. Kemudian ceritakan semuanya tentang dia, termasuk di mana terdapat kelenjar yang menyimpan minyak atsiri, termasuk kandungan bahan kimianya apa, kandungan senyawa bahan alamnya apa, atau senyawa bioaktifnya apa. Terus apakah itu tanaman asli Indonesia atau tidak? Terus tempat tumbuhnya di mana? Ya, jadi ada 5 pertanyaan. 1, pilih minyak atsiri, tanaman penghasil minyak atsiri yang kamu suka. Yang kedua, di mana letak kelenjar yang menyimpan minyak atsiri dalam tanaman itu. Lebih bagus lagi kalau kamu dapat fotonya 2 dimensi. Yang ketiga, apa kandungan senyawa bioaktif yang ada di dalamnya? Ya. Terus yang keempat, apakah dia tanaman asli Indonesia atau tidak? Terus yang kelima, syarat tumbuhnya. Dibuat PowerPoint, dikumpulkan besok. Cuman hari Jumat besok Ibu tidak bisa Zoom. Ibu hanya akan memberikan materi. Zoom-nya minggu berikutnya, jadi minggu kelima. Presentasi, Ibu akan memberikan panduan penilaian atau panduan standar untuk mempresentasikan. Dan kriteria penilaiannya saat presentasi. Karena cuma 5 orang, silahkan. Kalau Rizky mau terlibat, mau ikut presentasi, boleh. Tapi itu tidak masuk dalam nilai ya, Rizky. Baik, Bu. Saya usahakan untuk ikut. Yang lainnya wajib dalam bentuk PowerPoint. Dikumpulkan di pertemuan ketiga ya. Iya kan? Pertemuan ketiga, presentasi pertemuan keempat. Ibu pengen melihat bagaimana kalian bisa menggali informasi tentang minyak. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Ini nanti akan Ibu share di YouTube ya. Nggak usah malu kalau memang kita memang belum tahu atau apa. Ibu tuh tujuannya di YouTube tuh supaya kamu bisa mengulang. Tadi tuh yang ditanyain apa sih sama Bu Ika? Tadi tuh maksudnya apa sih? Gitu loh. Jadi bukan maunya mengumbar bahwa saya punya channel YouTube, tidak, karena kalian itu sudah dikasih di materi juga nggak dibaca. Sudah dijelasin juga kadang alasannya sinyalnya jelek, jaringannya jelek. Nah, kalau di YouTube kan bisa kalian klik kapan saja saat jaringan itu ada. Sehingga Ibu kirimkan di channel YouTube. Seperti itu tujuannya, bukan yang lain. Oke, gitu ya anak-anak. Sudah hampir 10:30, kita sudah ngolok banyak sekali. Untung tidak ada kuliah. Kalau ada kuliah, bilang sama Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi ya, Zoom. Minggu depan kita tidak Zoom karena Ibu harus menyelesaikan
dokumen akreditasi institusi. Yang kemarin kan sudah akreditasi prodi, sudah selesai, sudah bagus nilainya. Sekarang Ibu harus membantu tim akreditasi institusi untuk bisa kita mendapatkan akreditasi yang bagus juga. Jadi Ibu tidak bisa mengajar lewat Zoom, hanya bisa memberikan materi. Ibu berharap dengan sangat ada pertanyaan dalam setiap kita pertemuan Zoom. Itu juga untuk melatih Ibu supaya seberapa sih pengetahuan Ibu tentang atsiri. Gitu ya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, ada di upload juga boleh. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi. Jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Apapun itu pasti ada gunanya. Ya, Ibu akhiri pertemuan di pagi hari ini. Kerjakan tugas dan nanti akan Ibu buatkan kolom Google Classroom. Ya, oke. PowerPoint ya, PowerPoint karena siap presentasi. Oke, bye. Yuk. Record.